ya, tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kenapa? Karena orang muda itu bodoh. Ya, bodoh bukan stupid, tapi bodohnya pakai kata foolishness. Foolishness, kebodohan itu menggambarkan tegak tepuk, keras kepala, keras hati. Jadi bagaimana kita mendidik anak yang keras hati pakai tongkat, gitu ya. Jadi kalau ibunya ya nggak mau pakai tongkat, siap-siap ibunya akan malu, ya. Jadi saya akan ngomong tongkat, saudara. Tongkat itu, saudara ingat tongkat gembala. Kenapa tongkat gembala itu lebih tinggi dari badannya? Supaya domba-domba itu bisa melihat. Kenapa tongkat gembala itu ada lengkungan di ujungnya? Karena tongkat itu akan mengaitkan kepala daripada domba-domba yang terperosok jatuh ke lubang, ya, atau ke selokan. Karena lemah sekali domba-domba ini. Dan tongkat itu juga yang akan menggiring supaya domba-domba ini masuk ke dalam kawanan domba, ya, masuk ke dalam flocknya, ya. Nah, jadi saudara, kalau anak belum mengalami sehingga dia nggak punya pengalaman, ya, maka anak itu mesti belajar bagaimana hidup dari orang tuanya. Sehingga si orang tua harus mendidik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tugas kita ayah dan ibu bukan cuma kasih makan, kasih sekolah, ya, biayain dia untuk hidup, bukan, tapi mendidik, mengajar, ya, itu menjadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jadi apa yang ada di pikiran saudara dengan ada kata disiplin? Kadang kita langsung berpikir hukuman, gitu kan? Ya, padahal disiplin itu kata disciple, ya, akar katanya disciple, murid. Artinya Anda memuridkan. Isi Atalia menjadikan setiap anak murid Tuhan, ya. Dan disiplin jadi bukan soal menghukum, bukan soal kuasa melampiaskan emosi. Tapi disiplin adalah mendidik. Waktu kata mendidik ada latihan di dalamnya. Dan di dalam ketika melatih saudara bukan hanya memberikan larangan, tapi lebih penting instruksi. Maka ketika hai anakku dengarkanlah your instruction, maksudnya ayah-ayah berikan instruksimu. Your instruction, ya, NIV sering sekali mengatakan instruksimu. Jadi bagaimana kamu harus hidup? Kita itu cuma gini, jangan ribut, jangan main, jangan kotor. Tapi kita nggak menjelaskan kenapa nggak boleh main kotor, kenapa nggak boleh ini, kenapa. Dan itulah instruksi, memberikan prinsip, aturan dan teladan hidup. Jadi Amsal mengatakan didiklah anakmu. Karena dia akan memberi ketetapan, akan mendatangkan sukacita, janji yang manis, ya, dari firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Kalaupun Tuhan izinkan dia menyimpang, saya yakin dia pasti akan kembali lagi ke jalan itu. Oleh karena itu waktu Anda mendidik dia di jalan itu, pastikan Anda juga ada di jalan itu. Jangan jalan yang berbeda. Ajarlah anakmu selama masih ada harapan. Kita selalu masih punya hope, namun jangan menginginkan kematiannya. Jadi jelas di sini mendidik bukan ingin dia mati. Mati itu bukan mati secara fisik, tapi mati justru secara mental, ya, mati justru secara soul, semangatnya dimatikan, ya. Jadi tujuan daripada mendisiplin membentuk sikap hati. Sikap hati apa? Motivasi. Jadi disiplin itu bukan untuk dia behave, sekedar behave jadi anak baik. Kamu mesti sopan, ya. Ini gak usah difoto dulu, masih ada. Ya, sampai komplit, ya. Jadi motivasi itu
Ya, jadi karakter itu bukan sekedar perilaku baik, penipu juga baik, betul nggak? Makanya Anda berhasil ditipu karena dia baik. Jadi motif itu penting sekali. Orang bisa melakukan sama-sama baik, tapi yang satu tulus, yang satu nggak tulus. Ya, jadi motif penting sekali untuk kita bangun di dalam hati anak, sikap hati, karena yang Tuhan inginkan dari anak-anak kita adalah hatinya, bukan perbuatannya semata, apalagi kepintarannya. Kata Tuhan, itu yang saya kasih kepintaran, tapi bagaimana sikap hatinya, sehingga ketika sikap hati ini sudah diajarkan, maka akan timbul perilaku moral yang bertanggung jawab. Kalau seorang suami bertanggung jawab, dia tidak akan selingkuh, karena dia tahu perannya dia. Dia tahu dia ayah dari, suami dari, gitu kan. Ketika dia sadar siapa dirinya, dia pasti bertanggung jawab. Nah itu, ketika dia lupa dengan perannya, maka otomatis tanggung jawabnya juga tidak ada. Seorang anak ketika dia tahu saya itu murid, tugas saya murid, maka dia akan bertanggung jawab untuk belajar. Ketika dia nggak punya kesadaran bahwa saya itu murid, maka dia nggak akan bertanggung jawab. Ya, jadi saudara, melalui proses belajar dan latihan. Jadi tidak bisa membangun motivasi tanpa proses ini. Anda jangan menyerah. Karena apa? Karena ini memang harus berkali-kali. Ngajarin lagi, jatuh lagi, belum berhasil, lakukan lagi. Konsisten. Maka yang ada, kalau kita ngajarin anak disiplin, kepribadiannya bisa bertumbuh. Ini disiplin yang benar, ya. Kalau saya mau ngomong kata disiplin, disiplinnya itu mesti disiplin yang definisi, yang nanti kita sepakati, ya. Jadi bukan sekedar hukuman, karena justru disiplin itu bagaimana membangun sikap hati. Disiplin itu justru dengan proses belajar, latihan. Jadi intinya waktu mendisiplin, kita membolehkan anak salah, dan salah itu enggak apa-apa. Yang penting terus belajar. Jadi pribadinya bertumbuh menjadi pribadi yang matang, yang dewasa, maka dia akan tanggung jawab. Kalau dia bisa tanggung jawab, dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Kalau dia sudah bisa mengendalikan diri, maka anak ini akan mandiri. Dia bisa buat keputusan. Saudara, jadi penting banget nggak ngajarin anak disiplin? Jadi itu kita kalau mau ngomong disiplin bukan soal waktu. Dia disiplin loh, jam 7 masuk, 7 kurang 1 udah datang. Bukan hanya dia di dalam konteks waktu, tetapi soal apa? Karakter. Itu ya. Nah, lalu disiplin dan cinta, kasih itu bukan hal yang berbeda. Itu pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau Anda mengasihi anak, Anda harus mendisiplin. Kalau Anda mendisiplin anak, Anda harus sedang mengasihinya. Jadi kasih dan disiplin akan jalan bersama-sama. Kalau kasih tanpa disiplin memanjakan. Dan saya harus katakan memanjakan bukan kasih. Memanjakan adalah sedang merusak anak. Kalau disiplin tanpa kasih, Anda akan kejam. Disiplin tanpa kasih hanya menyiksa. Disiplin tanpa kasih menjadikan Anda orang tua abusive. Tangkap ini dulu, ya, karena ini dasar. Jadi Ibrani 12 itu bercerita tentang pakai kata disiplin. Jadi kalau Anda lihat NIV akan menulis banyak kata disiplin ya. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan
dihajar. Pakai kata disiplin. Karena Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara membayangkan nggak ya, kita itu ada di dalam tangan Tuhan, yang di dalam keberdosaan kita, mungkin kita juga suka nakal, mau keluar nih dari jari jemarinya Allah. Lalu apa yang Allah lakukan? Dia akan jepit kita. Untuk tujuannya apa? Supaya kita masuk ke dalam genggamannya lagi. Jadi enggak apa-apa kan dijepit Tuhan. Sakit. Tapi tujuan Allah selalu baik. Jadi kita dijepit supaya kita masuk, karena Dia mengasihi kita. Saya sering dengar kok kesaksian, iya Bu, aduh kalau saya nggak dihancurin waktu itu Bu, rumah tangga saya berantakan deh Bu, anak-anak saya nggak tahu udah jadi apa, narkoba kali. Untuk Tuhan menghancurkan saya diberikan kanker, ya, dan saya sudah relapse 4 kali. Dan setelah itu saya tahu tujuan Tuhan kasih saya kanker supaya Tuhan nyelamatin keluarga saya. Karena begitu dia kanker, dia berhenti kerja, kalau nggak dia gila kerja, lalu kemudian dia semata-mata jadi wanita karir, tapi setelah itu peran dan fungsi dia. Saya banyak pengalaman orang yang anaknya ketika dia mengalami disiplin Tuhan, saat didisiplinnya nggak enak. Siapa sih yang suka didisiplin? Nggak ada ya. Tapi hasil dari sebuah disiplin, ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, kata menghajar, pakai kata disiplin, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tujuan Tuhan mendisiplin kita untuk kekudusannya, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Oleh karena itu nggak ada yang suka didisiplin, nggak ada. Tapi kenapa disiplin itu perlu? Karena dukacita itu akan menghasilkan buah kebenaran, dan buah kebenaran ini akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka disiplin adalah latihan. Train your child. Latihlah anakmu on the way he should go, di jalan yang dia seharusnya jalani. Jadi damai itu damai di hati dan damai dengan orang lain. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi disiplin akan menghasilkan mereka bisa hidup damai dengan semua orang. Jadi saudara, ya, disiplin apakah menghasilkan kepahitan? Jelas tidak. Disiplin yang benar akan menghasilkan hidup damai. Kuncinya di sini. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Langsung ayat selanjutnya, saudara, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara, apa itu kasih karunia Allah? Itu grace dan mercy. Jadi grace dan mercy-nya Allah itu ada di dalam disiplinnya Allah. Saudara, kita ya, kalau didisiplin Tuhan yang sifatnya hukuman, kita mah habis, udah di neraka semua. Kita binasa. Justru di dalam disiplinnya Allah, kita sekarang hidup, bisa selamat. Jadi grace dan mercy itu harus ada di dalam disiplin. Di mana grace dan mercy ada? Di keluarga Kristen. Di mana grace dan mercy ada? Di sekolah Kristen. Harus ada grace dan mercy. Bicara grace dan mercy, nggak
ini yang ke-10 kali ya nak. Kan kalau 1 kali mah belum lah, ya semalam dia nonton atau dia nggak bisa tidur karena temannya begini, temannya begitu, lupa. Tapi kalau udah 10 kali saya nggak kasih dia konsekuensi, justru saya merusak dia. Nanti 1 hari dia kerja, ya dia telat aja, ya tinggal dia harus mengalami konsekuensi. Konsekuensinya macam-macam. Nanti dia udah gede naik pesawat ketinggalan. Anak saya dengan bangganya coba dia, Mam, kayaknya sampai hari ini hidupku aku 4 kali ketinggalan pesawat. Kamu prestasi ya? Ya enggak sih Mam, kan sekali diajak Mami makan bakmi GM, di situ pesawatnya, emang pesawatnya masa bisa berangkat sebelum waktunya? Ya mungkin dia tutup lah pintu atau bagaimana, padahal barang anak saya udah masuk, jadi udah check in, cuma saya ajak makan mie. Kedua dia transit, dia ketiduran di ruang transit, pas dipanggil dia nggak tahu. Yang ketiga, dia salah masuk ruangan, salah masuk gate. Waktu itu kan masih gate-nya banyak gitu. Ya yang keempat saya nggak tahu, ya semua dia jelasin desa. Ya saya cuma bilang, saya itu belajar. Ini kan anak saya bukan 1 yang ketinggalan pesawat, ada beberapa. Saya ingat dia mesti balik gitu ya, kembali ke kotanya, kota di mana dia kuliah. Dia pas telepon, Mam, aku ketinggalan pesawat. Saya udah belajar saudara. Kalau dulu kan saya tanya, kok bisa? Gimana sih? Kata dia berangkat dia, misalnya ya. Atau bisa dia bilang salah gate, kok bisa salah gate? Kalau sekarang waktu itu ya saudara, saya udah bertobat, namanya dulu belajar ya. Kan bertobat harus berobat ya, bertobat sama berobat terus pakai ya. Saya cuma oke, kamu bisa berangkat jam berapa lagi? Mami pesenin, nggak bisa Mam, kayaknya cuma bisa naik bus atau naik apa atau ke kota lain dia bilang, dari kota lain dia naik mobil. Oke, saya bilang Mami kirim, Mami transfer. Hari itu, maksudnya saat itu dia tidak membutuhkan omelan. Dia tidak membutuhkan ditanya, didedes. Dia hanya membutuhkan jalan keluar. Pasti ada rasa bersalah, betul nggak? Pasti ada. Langsung begitu dia ngomongin, Mam, tapi aku bukan sendirian, aku berdua. Tahu nggak Mam, temanku ini 1 Mam, mama papanya galak. Jadi dia nggak berani kasih tahu kalau dia maksudnya dia maksudnya dia 2 tiket dia hari itu saya beliin buat ya sudah. Makanya saya kalau ketemu sama temennya ini, saya bilang kamu ya tante yang dulu beliin tiket. Jadi diingat kan seumur hidup ya, dalam beli tiketnya cuma sekali, tapi seumur hidup dicatat. Intinya sebetulnya kenapa disiplin itu tetap menghasilkan duka cita, jadi nggak enak, sakit, tapi sakitnya ini membawa kepada pertobatan. Tapi disiplin yang salah itu akan tumbuh akar yang pahit dan itu bikin keras hati. Saya mau pakai 2 kata, pahit dan sakit. Disiplin yang benar menimbulkan rasa sakit, tapi rasa sakit itu untuk membuat hati itu hancur untuk bertobat. Disiplin yang salah akan menghasilkan pahit, dan pahit itu akan membuat hati yang keras. Saudara bisa bedain hati yang hancur dengan hati yang keras? Hati yang hancur dan Tuhan tidak pandang hina, karena hati yang hancur, hati yang remuk, rendah, Tuhan tidak pandang hina, saudara. Nah, hati yang begini Tuhan sangat hargai. Dia akan kembali menatap
hancur. Saudara pernah nggak sih hancur hati? Pernah ya? Hancur hati itu apa coba? Sedih, kecewa, ya sedih ya. Saya tuh kemarin kami diskusi dengan satu hamba Tuhan. Jadi kami diskusikan ada satu hamba Tuhan yang sebetulnya iya kami nilai melakukan sebuah pelanggaran, kira-kira begitu. Lalu kemudian si hamba Tuhan ini dia bilang, Bu, saya dapat telepon dia ketika dia ngomong begini. Iya, saya sadar kalau saya salah. Tapi, gitu ya, masih ada tapi, bla bla bla. Si hamba Tuhan bilang ibu, kok masih terlalu manis untuk sebuah pertobatan. Saya tidak mendengar suara yang penuh kehancuran, grieving. Jadi itu sebetulnya ketika kita bertobat, sebetulnya kita mesti grieve. Kita sedih bukan karena akibat, tapi sedih selalu pertobatan itu adalah kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia. Kalau enggak, maka ketika jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Enggak, saya nggak pernah bunuh, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah mencuri. Tapi masalahnya bukan kita dengan manusia. Jangan membunuh. Artinya ketika engkau benci saja, engkau sudah membunuh. Dan engkau membenci itu karena apa? Karena engkau tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Ketika engkau membunuh, mencuri kemuliaan Allah, berzina terhadap Allah, kita begitu punya ilah dalam diri kita. Makanya 10 hukum itu gak usah 10-10 dilanggar. Begitu hukum pertama dilanggar, maka 10-10-nya dilanggar. Daud, dia melanggar hukum pertama, maka dia mencuri Batsyeba, dia berzina dengan Batsyeba, dia membunuh Uria karena dia hanya mengingini istri orang. Ya, jadi tumbuh akar pahit, dan kepahitan itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kita tuh dibesarkan dengan rasa takut dan rasa malu. Orang tua kita membesarkan kita dengan dua ini. Gak ada merasa kita berharga. Tuh malu tuh. Dipermalukan. Maksudnya orang tua kita supaya kita bertobat. Kita ditakut-takuti, diancam. Saudara pernah mendengar, aduh ini mitos ya zaman dulu, kalau duduk di pintu apa? Sama ya. Jangan duduk di pintu, nanti berat, ya kan? Jangan duduk di atas bantal, nanti sama. Apa hubungan bantal sama bisul? Karena dua-duanya huruf B. Nggak ada. Ini sebetulnya gini aja, nggak enak aja dilihat itu kan bantal kepala. Nah bantal kepala kok didudukin kali gitu ya, jadi kotor. Lalu jangan apa? Gunting kuku malam-malam. Apa? Gunting kuku malam-malam kenapa? Pernah nggak, saudara? Jangan pakai payung di rumah. Tahu ya? Kenapa? Takut apa? Oh, susah rezeki. Jangan pakai payung gitu. Sebetulnya mah ngapain pakai payung gitu? Emang kepanasan atau kehujanan gitu ya? Jadi itu, tapi kita ditakut-takuti hanya untuk supaya kita taat, betul? Itu cara didikan orang tua kita. Jadi sekarang soal mengasihi atau mengasihani, kita itu mengasihi harusnya demi kebutuhan anak. Kalau kita mengasihani, justru perasaan kita kesian anak. Saya cerita minggu lalu, kalau ada orang tua yang
dia kasih kado. Kalau anaknya satu ulang tahun, maka saudaranya yang satu dikasih. Lalu alasannya apa? Kesian. Loh, kesian tuh anak baru 1 tahun, nggak ngerti apa-apa. Jadi demi perasaannya dia. Kalau mengasihi, Anda pasti mendisiplin. Karena Anda akan menimbulkan rasa sakit, hancur hati supaya anak ini mengalami pertobatan. Ini Mazmur ya, kembali ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan penuh tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya. Kalau mengasihani, enggak tega, khawatir anak kepahitan. Ayat 11, no discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. Udah jelas ya. Jadi disiplin itu pasti menyakitkan, painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of life living for those who are trained in this way. Ya, jadi peaceful, nggak akan pahit. Ya, jadi dampak kebingungan orang tua. Ya, orang tua itu sulit ambil keputusan kapan mesti tegas, kapan mesti keras, kapan mesti lepas. Ya, ini kenapa bab 5 ini sangat panjang lebar, selalu saya kaitkan ini atau itu. Makanya judulnya yang mana nih, gitu kan, supaya nanti gitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau udah dibeginiin kok masih begitu. Harusnya kan kalau beginiin harusnya begitu. Anak saya pertama saya giniin jadinya begitu. Anak yang kedua bisa. Resepnya masing-masing. Kita tuh punya anak nggak ada modul, nggak ada apa? Kalau buku kita kan beli mesin cuci kan ada buku ininya ya, manual. Mesti dipencet, mesti digeser, mesti di apa gitu kan manual bukunya. Anda punya anak, ada manual buku? Nggak ada. Coba kalau anak kita lahir sebelum ada manualnya, nggak ada juga habis. Yang begini nggak boleh dikerasin ya, lembutin ya. Oh yang ini mesti dikerasin gitu. Jadi kita tahu enggak. Jadi kita harus coba-coba salah, lalu merasa frustasi jadinya nggak berdaya. Mesti gimana lagi? Semua cara sudah dilakukan. Nah ini ya kalau orang tua bingung, kira-kira kayak begini. Jadi kapan melihat perlu dikoreksi atau tidak? Semua kesalahan perlu dikoreksi? Ya enggak, karena apa? Semua manusia bisa dan tidak salah, gagal itu manusiawi. Ya, boleh salah. Jadi, kenapa? Karena enggak semua kesalahan itu kenakalan. Karena kesalahan itu bisa jadi kelemahan. Ya, ketika memang kelemahan, dia lakukan tidak sengaja karena dia tidak mampu, dia nggak tahu, enggak apa-apa. Saya punya satu teman, dia bilang, aduh Bu Charlotte, saya pusing deh sekretaris saya. Dia bilang, lupa lagi. Lalu dia tuh nggak bisa ngitung, kalau ngitung lama sekali. Saya bilang, emang backgroundnya apa? Sosial politik. Ya ampun, ya benar, lu ambil sekretaris dari Fakultas Sosial Politik. Lalu memang dia bilang dia enjoy nggak? Ya udah ngomong sama gua, dia bilang dia nggak bisa ngitung. Ya udah jangan dikasih duit, maksudnya untuk ngatur uang. Karena setiap kali ada bon yang keselip, lalu kemudian dia salah ngitung jumlahnya, ada yang harus ditransfer, nggak ditransfer. Saya bilang kayaknya memang bukan di situ tempatnya. Dan di situ itu waktu kesalahan dia itu bukan kelemahan, bukan kesengajaan, tetapi kelemahan. Jadi bedakan cacat dan jahat. Cacat itu tidak ada intensi. Cacat kan kita sebenarnya semua juga orang cacat ya. Kalau jahat itu ada motivasi, ada motif pemberontakan. Yang kita harus didik adalah yang jahat. Kalau cacat ya diomongin aja, dinasehatin. Jadi kalau dia nggak sengaja senggol gelas pecah, nggak usah dimarahin, kasih tahu ini gelas
pecah. Gampang pecah karena ini kaca. Nah, kamu nggak bisa main di sini kalau ada barang pecah belah, ya. Kasih tahu. Tapi kalau dia 10 kali masuk main di situ itu namanya udah sengaja, iya kan? Jadi bisa bedain kan sengaja dan nggak sengaja. Jadi dampak kesalahpahaman orang tua, menghukum untuk ketidakmampuan dan kegagalan anak. Nah, ketika itu anak dihukum, anak merasa nggak diterima, nggak dihargai, nggak dikasihi, jadi anak benci sama dirinya. Dan kalau anak udah benci sama dirinya, dia menjadi anak yang keras hati, dia pahit. Ya, makanya saya pernah dulu kelas 1 SD itu ada anak, waduh, dia memang ini anak spesial banget. Saya panggil, saya bilang, kamu tahu nggak, kamu itu anak Tuhan, bukan anak setan. Oh, anak setan. Siapa yang bilang? Mama saya. Oh, ya kalau mamanya yang bilang dia anak setan, mamanya apa dong ya? Maksudnya ini si mama juga ya, bilang anaknya anak setan, ya mamanya. Jadi anak itu menjadi pahit, sehingga kalau dia udah pahit, kalau dia mau taat, dia akan meremehkan ketidaktaatan atas tindakan moral. Bisa juga anak itu ketika dia nggak taat, dia sombong. Artinya begini nih, ada nggak orang tua bilang gini, ya jelas kamu anak saya pintar sih, jadi kalau sombong ya lebih baik. Kan ada nggak? Ya habis gimana ya, memang dia semua juga serba bisa sih, ini bisa, itu bisa, ya. Dia kalau sombong mah wajar. Pernah dengar nggak? Saya pernah loh, kedua hati. Saya pikir orang tua yang buat dia tuh kesombongan. Nah masalah maksudnya wajar, selama orang itu kaya, selama orang itu pintar, orang itu hebat, boleh sombong. Aduh, padahal ketika dia sombong, diambil aja semua sama Tuhan habis. Iya enggak? Jadi orang sombong itu sebetulnya nggak kenal siapa dirinya, nggak kenal. Pernah dengar orang ngomong gini, tahu nggak siapa saya? Sebetulnya sih kita kesian juga nih, ada nanya. Ya ampun, jangan nanya saya sih, gua nggak tahu siapa di situ. Saya, kan? Ya. Kalimat yang sama bisa juga, ya siapa saya? Ya saya juga orang sederhana, saya ini, itu juga. Pokoknya sombong nama minder sebetulnya mah satu ayunan, ya. Jadi dia bukan tetap. Ini kalau orang Sunda ngomong tetap verb, ya. Karena sombong itu berarti ada di ujung, minder itu ada di ujung. Dia ngayun aja. Dia dipuji tersanjung, dikritik tersinggung, tersinggung, capek. Orang seperti itu capek sekali, ya. Karena buat dia itu tuh pengakuan itu penting sekali, ya. Nah, jadi atau begini, boleh kurang ajar kalau itu benar, gitu. Nih, Pak Adi kan yang gini-gini nih. Misalnya anak saya, ya dia ngomong, ya boleh lah Bu, kan yang dia ngomong benar. Contoh gini, Om itu gendut banget, kenyataannya benar kok Om gendut. Jujur, benar jujur. Sopan enggak? Ya nggak sopan, nggak usah ngomongin tuh Om gendut. Si Om juga tahu kalau dia gendut, ya kan? Apalagi dia mengomentari, Om gendut sekali perutnya Om, gitu ya. Intinya, saudara, kita harus membuat anak bagaimana dia berperilaku sebetulnya untuk menghargai orang, mengerti perasaannya orang, gitu ya. Orientasinya orang lain, bukan dirinya semata-mata. Jadi bagaimana kita menghukum anak? Tidak semua koreksi adalah hukuman, tapi hukuman pasti menggunakan koreksi. Koreksi itu kan bisa nasihat, bisa diomongin, gitu loh. Tidak usah dihukum. Hukuman bukan ajang balas dendam, bukan juga pelampiasan. Karena apa?
Kenapa? Hukuman harus mengkomunikasikan kepada anak nilai tentang yang jahat dan baik. Jadi bobot hukuman itu penting sekali untuk menunjukkan bobot kesalahannya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan yang besar, Anda cuma nasehatin, wah, itu sih bisa jadi hatinya keras. Atau kesalahannya kecil, nggak sengaja, tapi Anda hukum habis-habisan. Aduh, saya pernah ketemu orang tua yang memang dia orang tua frustrasi. Berapa kali konseling pasti nangis karena apa? Sudah bisa bayangin. Ini saya ingat kejadian dia bilang makan pizza di BSD. Jadi anaknya itu biasalah makan, lalu ke bawah meja ke kolong. Nah begitu dia ke kolong, dia lupa. Jadi dia maksudnya mau bangun. Jadi itu meja goyang, lalu tumpah minuman. Ya, saudara tahu di hukumnya apa? Semalaman nggak boleh masuk rumah, harus di luar sampai tengah malam. Saya tuh waktu itu orang tua ngomongnya, saya aja sampai nangis. Hah? Saya nggak kasih makan, dan dia sampai tengah malam dia tetap di luar. Saya nggak kasih masuk. Saudara, itu bagaimana anak ngapain? Bagaimana saudara? Ya. Jadi saudara, semakin besar anak, harusnya semakin diberi konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Jadi ini Anda punya remaja, ini remaja kan? Kasih konsekuensi aja. Konsekuensi apa nih? Siapa yang tadi pagi masih ngebangunin anak? Saya salah nanya. Siapa yang pagi ini ngebangunin anak? Oh ya, kalau yang bagus pada berani angkat tangan ya. Kalau yang jelek yang jangan lalu. Saya ketahuan anak saya siapa. Berarti masih ada yang harus dibangunin. Kenapa dibangunin? Ya soalnya saya mesti berangkat ke sini pagi-pagi Bu. Gimana nanti kalau enggak ya? Nah jadi saya usul besok pagi boleh nggak ada dibangun? Akibatnya ya, kalau Pak Bu udah ngomong sama kepala sekolah, Bu, saya besok mau latihan, mau melatih disiplin ya. Kemungkinan anak saya terlambat, tapi tetap saya ada ke sekolah. Ya, silahkan Ibu hukum seberat-beratnya. Orang tua itu juga nggak mau mendisiplin ya. Saudara nggak usah diomelin, tapi berikan dia kesempatan memang mengalami konsekuensi itu. Intinya di situ, ya. Oke, makanya saya jangan diletak-letak, habis itu dipotong cuma segini, habis itu viral omongan saya cuma segini, padahal nggak dengerin saya punya pembahasan, ya. Tolong jangan diletak-letak ya, di viral. Oke, jadi hukuman sama konsekuensi, semakin besar anak harus semakin tinggi konsekuensinya, semakin rendah hukuman, ya. Jadi waktu kecil nggak bisa dikasih konsekuensi, harus dikasih hukuman. Intinya gitu. Jadi waktu kecil nggak bisa kan, misalnya gini, dia nggak mau sikat gigi, konsekuensinya apa? Giginya bolong. Tapi konsekuensinya kan buat 3 tahun kemudian. Kita nggak bisa bilang nanti gigi kamu bolong, dia rasain gigi kamu bolong, nggak bisa. Sudah, paham nggak? Jadi kenapa saudara harus mengintervensi untuk memang memberikan dia hukuman untuk dia membaca ini nggak boleh. Paham itu dulu. Sehingga kenapa saya mau bawa saudara kepada tongkat itu loh, tongkat. Karena itu yang ditanyakan. Dan orang tua sekarang saya tahu jauh lebih memikirkan perasaan anak, tapi bukan hatinya. Kita itu mendidik justru untuk hatinya anak. Saudara ingat kejadian Mario Dendi? Kenapa bisa sampai dunia yang mendisiplin? Disiplin dunia itu penjara. Kita kan nggak mau anak-anak
dibuat penjara hanya karena dia membuli. Dan memang betul orang itu misalnya melakukan kesalahan. Apa sih ceritanya gimana ya si kakak, aku lupa ya. Jadi tebut pacarnya gitu ya. Ya tebut pacar, karena ya kalau ngomong sekarang, ya ampun pacarnya pabalatak di mana-mana ada ya. Maksudnya enggak, ya nggak usah sampai ngancurin orang. Kamu ngancurin orang kan, kamu jadi dapat akibatnya gitu. Dan disiplin dunia menyakitkan, jauh lebih menyakitkan. Saya lupa ya, saya ingat kayaknya di dalam buku itu kan, di dalam buku Learning to Stop ya, ada ya, yang seorang anak di penjara dan dia bilang, ya kenapa dulu saya mencuri, mama tuh nggak ini, mama nolongin saya ketika saya mesti dapat konsekuensi, saya ditiadakan konsekuensi itu, akibatnya sekarang saya di penjara. Jadi ayolah saudara, tentu hukuman diberikan waktu anak masih kecil, hukuman. Jadi kalau dia udah cetek adiknya, dia kan ngerti kan, namanya juga umur 3 tahun, didudukin adiknya. Saudara kan nggak bisa bilang, jangan begitu nak, adikmu bisa mati. Tidak perlu dia, iya kan? Jadi boleh nggak saudara memberikan rasa sakit yang memang dibutuhkan untuk dia bisa membaca bahwa perilaku ini tidak benar. Jadi dampak ketidakhadiran orang tua, nggak punya relasi sama anak, jadi anak kosong, hilang, anak dididik lingkungan, jadi dibiarkan tumbuh liar sehingga anak nggak kenal batasan. Jangan menghukum bila anak sedang tidak merasa dikasih. Waktu Anda mengoreksi, disitulah Anda mengasihi. Anda mengasihi, Anda harus mengoreksi. Jangan mengoreksi kalau tidak ada relasi. Jadi anak harus tahu kenapa dia dihukum. Jadi jangan menghukum kalau dia nggak tahu salahnya di mana. Orang tua harus ngerti anak. Ada anak yang cukup dipelototin aja, bagi dia itu sudah hukuman, bagi dia sudah sedih. Nggak usah dimarahin lagi, cuma dipelototin aja udah. Udah, jadi nggak usah. Kamu. Tapi ada anak yang memang harus lebih tegas lagi, harus isolasi misal. Kamu harus merasa. Kemarin saya seminar ada orang tua yang tanya, anaknya 5 tahun, iseng, setiap kali jahil. Jadi kalau dia jahil sama temennya gitu ya, dia sendiri mau bermain dengan teman, tapi setiap kali dia jahilin orang, tadi pukulan, apa. Jadi saya mesti bagaimana Bu? Saya bilang Bu, pasti ini bukan sekali, iya Bu, emang dari kecil sifatnya emang jahil, iseng, jadi gimana? Itu dia, karena kita anggap masih kecil nggak apa-apa iseng. Gimana iseng tuh nggak boleh, karena iseng itu konteksnya jadi buat kesenangan dia. Masa teman dipukul, iseng, ada bercanda lagi gitu kan? Bercanda tapi dia dong, ya. Nah, jadi sekarang ini kita masuk kepada menyogok, ya. Kenapa menyogok berbahaya? Saya pakai beberapa pertanyaan-pertanyaan. Metode memberi iming-iming itu mudah, efisien, menyenangkan, sehingga sering dianggap efektif dalam disiplin. Nanti mama beliin ini, kamu mau nggak ngeles ini? Nanti habis itu kita pulang ke supermarket beli es krim. Kamu mau nggak handphone ini? Kalau dapat 10, mama kasih terbaik. Dapat 9 ribu, dapat 8 ribu. Tapi kalau kamu dapat 5, kasih mama goceng. Kamu dapat 4, kasih mama 6 ribu. Kenapa ya jadi utang-utang ya, transaksional? Dan kita anggap itu efektif. Anak akan terbiasa melakukan transaksi dan transaksi itu akan bereskalasi. Kita janjiin dia sepeda, nanti yang dia akan minta motor. Kalau motor udah dapat, nanti minta mobil, ya. Sekarang apa dong tantangannya, challenge-nya? Kalau yang biasa-biasa, sorry, ya. Ini mas, bentar
Sebentar lagi aku naik kelas. Mama mau apa? Kasih apa nih? Supaya aku naik kelas. Mama mau aku dapat reward, award, piagam, mau berapa? Mama mau 3, mau 5, aku bisa, tapi tergantung tawarannya. Ya, apakah menarik tawarannya? Kalau nggak menarik, sorry, ya. Kalau saya dapat piagam, jadi anak itu melakukan bukan demi dirinya, tapi demi orang lain. Jadi anak yang menentukan perilakunya, punya bargaining power, punya pilihan untuk tidak taat, dan anak akan manipulatif. Anak tidak tahu apa yang harus dan patut dilakukan karena kehendak anak dirusak. Saya pakai kehendak karena mestinya kehendak kita, kehendak yang kudus, kehendak yang baik. Jadi bukan kehendak yang tidak baik. Dan ini sebuah pola asuh yang malas dan kejam. Sorry, saya mengutip kata ini sebetulnya dari sebuah buku. Ketika orang tua memanjakan, ya, orang tua tidak memberikan disiplin, itu pola asuh yang malas dan kejam. Kenapa kejam, saudara? Saudara bukan kejamnya justru ini, tapi ketika saudara membiarkan, maka dunia yang akan mendisiplin. Ya, jadi kapan Anda memberikan reward kepada anak, membangun motivasi, sasarannya supaya anak semangat, sarananya reward, award. Ingat ya, jadi bukan cuma reward tapi award. Award itu bisa dengan pujian, bisa dengan sebuah privilege diberikan, dorongan semangat untuk perilaku yang boleh saat anak selesai melakukannya. Jadi tanpa dijanjikan karena sifatnya meneguhkan apa yang telah dilakukan. Jadi dorongan semangat berupa insentif sasaran diberikan untuk keterampilan dan boleh dijanjikan sebelum aktivitas. Saya bedakan. Insentif itu untuk skill. Berenang, kamu boleh mama kasih hadiah kalau kamu bisa dari sini sampai ke situ, nggak berhenti. Itu skill. Tapi sebuah perilaku moral nggak boleh iming-iming. Kalau kamu nggak berantem sama adikmu, maka mama akan kasih coklat. Nggak boleh, karena dia mau coklat bukan karena dia tidak berantem sama adiknya, bukan karena dia tahu seharusnya seperti itu, tapi karena dia kepingin coklat. Sehingga apa yang Anda lakukan ketika Anda pulang, dia nggak berantem dan Anda kasih coklat, dia nggak berantem dan nggak ada janji, dan Anda kasih coklat, itu peneguhan, itu imbalan. Jadi sogokan sama imbalan itu berbeda. Sogokan orang tua tuh ingin prosesnya cepat mudah, anak terbiasa disogok. Kalau imbalan, orang tua itu mau meneguhkan karakter. Jadi nggak ada iming-iming di dalam imbalan, nggak ada. Iming-iming itu jadi janji gitu, ya, kesepakatan, nggak ada. Jadi anak termotivasi untuk melakukan. Jadi apa bedanya insentif, imbalan, sogokan? Ini saya nanya tapi jadi difoto ya. Insentif untuk keterampilan, skill, bukan behavior. Imbalan untuk sebuah behavior tapi tanpa janji iming-iming. Anda meneguhkan sifatnya. Sogokan justru ini yang di awal Anda sedang menyogok untuk dia melakukan sebuah behavior. Jadi yang nggak boleh sogokan. Nah, saya punya kalimatnya, saudara ya. Mendidik anak adalah sebuah proses perjalanan melepas anak, namun tidak terlepas, apalagi bablas, ya. Perlu ketegangan untuk sebuah ketegangan. Tidak mudah prosesnya, tetapi indah progresnya, ya. Dulu yang begini di foto, ya udah diapalin nanti ya, keluar di ujian, ya.
Oke, ya. Sekarang kita masuk diskusi, ya, diskusi. Mungkin sekitar 20 menit gitu ya, 25 ya. Silakan diskusi untuk yang remaja sebelah sini, anak-anak sebelah sini, ya. Disiplin apa? Nah, disiplin apa kalau buat yang kecil? Ingat ya, yang kecil itu kan justru harus ada hukuman ya. Hukuman kalau dia menunjukkan perilaku yang sengaja, yang jahat. Oke? Cluenya di situ. Kalau dia tak sengaja, ya jangan dihukum. Kalau sengaja, justru Anda harus memberikan rasa sakit yang dibutuhkan. Maka kenapa di dalam buku ini kalau mengacu Growing Kids God's Way, cuma boleh pukul anak di usia 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke atas udah nggak boleh karena udah bisa diajak ngomong. Itu cuma kode. Dan kita mukul bukan mukulin, bukan mukulin, mukul. Sekali cukup rasa sakit. Iya. Dan yang remaja, disiplin apa yang sulit bagi bapak ibu untuk menghadapi anak remaja? Saya tahu nggak mudah, karena waktu anak menggembalakan hati anak, remaja memenangkan hati anak. Bagaimana cara memenangkan? Ya, saya jadi ingat Mahatma Gandhi. Jadi dia cerita, Mahatma Gandhi kalau nggak salah ya. Jadi ceritanya dia minta izin nonton. Dia harus ke bengkel membereskan mobil ayahnya. Tapi waktu dia pakai ayahnya berkesan, maksudnya dia harus ke bengkel, dia nungguin mobil. Tapi karena dia pikir lama mobilnya, gitu ya, mobilnya lama, jadi dia tinggal untuk dia nonton. Waktu dia balik ke bengkel, ayahnya udah di situ, karena udah ditelepon sama orang bengkel, gitulah, untuk diambil segera dan sebagainya. Caranya apa? Nah ini bisa nanti jadi diskusi ya. Jadi si anak disuruh bawa mobilnya, anak disuruh mobilnya bawa, ayah itu jalan. Anda ngerti nggak? Gimana tuh tersiksanya dia mesti bawa mobil, tapi ayahnya jalan di samping mobil ini. Nah makanya kita lihat orang dulu mendidiknya dengan rasa malu, ya, rasa bersalah, ya, dan supaya dia ingat semua hidup kejadian itu. Tapi bagaimana? Nah, ini sesuatu nanti yang bisa juga jadi diskusi, ya. Oke, diskusi dimulai.